Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Taman ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua yang ada di sini, ya, dan juga Ibu Siti Aisyah dan juga Bu Dian Lydia. Selamat datang di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 6 Taman oleh Ibu Dian Lydia SPD dan juga Ibu Siti Aisyah SPD. Acara hari ini akan dimulai dengan pembukaan, lalu ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Taman ataupun yang mewakili. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Ibu Dian Lydia dan juga Ibu Siti Aisyah. Selanjutnya nanti akan ada penutup dan lain-lain. Kita mulai acara hari ini. Yang pertama pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sahari yang mewakili Kepala Sekolah SMP 6 Taman. Bapak Sahari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 6 Taman yang akan dipaparkan oleh Ibu Hajah Siti Aisyah SPD dan Ibu Dian Lydia SPD, yang mudah-mudahan paparan nanti bisa menyemangati kepada Bapak Ibu peserta diseminasi. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 6 Taman yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Aisyah SPD dan Ibu Dian Lydia SPD, sekali lagi bisa memotivasi guru-guru yang muda yang nantinya akan menjadi calon guru penggerak yang insya Allah kedepannya bisa menjadi kepala sekolah. Ini yang diharapkan. Jadi yang mudah-mudahan dengan acara diseminasi pada siang hari ini kita akan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam acara tersebut, sehingga dengan acara yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Aisyah dan Ibu Dian ini bisa menjadi contoh bagi sekolah kita, karena sekolah kita ini adalah menjadi sekolah pelaksana penggerak yang mana untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas atau siswa-siswa yang baik. Bagaimana agar siswa kita memiliki budaya yang baik, budaya yang positif, yang tentunya ini akan menjadi suatu kegiatan yang cukup panjang. Jadi kita memerlukan waktu kira-kira 3 tahun menjadi pelaksana sekolah penggerak, yang nanti akan benar-benar setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui selama 3 tahun baru kita akan menjadi sekolah penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan acara tersebut nantinya kita akan menjadi sekolah yang menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,
karena alhamdulillah di SMP Negeri Nantaman ini adalah merupakan wakil di Kabupaten Pemalang untuk menjadi pelaksana sekolah kembar. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes dari MA yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya atau sesi selanjutnya merupakan sesi pemaparan dari Ibu Dian Nur Hidayah, SPD dan juga Bu Siti Aisyah. Kepada yang pertama, Bu Siti Aisyah terlebih dahulu. Kepada Bu Siti Aisyah SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum mulai, supaya kita lebih semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa kita? Semangka juara. Semangka, yes. Yakin esok sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan diseminasi modul 1.1b, yaitu tentang budaya positif. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang pada pagi hari ini berkenan hadir dalam kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 10. Semoga kita di sini duduk bersama bisa menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari diseminasi ini adalah kami selaku calon guru penggerak ingin memberikan atau menyampaikan ide-ide gagasan yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 ini kepada Bapak Ibu guru semua. Harapannya supaya nanti budaya positif yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 ini bisa kita terapkan bersama-sama di SMP Negeri 6 Taman. Minta tolong, Bu Dia. Sebelumnya ada slide sebelumnya. Apa saja sih disiplin positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori atau materi berikutnya tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi pada segitiga restitusi. Banyak sekali materi yang harus kita pelajari atau sama-sama kita diskusikan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu nanti kita biar acara berjalan dengan lancar, saya punya kesepakatan kelas seperti ini Bapak Ibu. Hadir tepat waktu, izin jika akan keluar ruangan, mengangkat tangan jika akan berpendapat, aktif dan fokus pada kegiatan, kemudian hadir dengan perasaan bahagia. Dari kesepakatan kelas yang saya tawarkan ini, apakah ada yang perlu ditambahi Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup ya? Bisa kita sepakati bersama ya untuk kesepakatan kita ya? Oke, terima kasih. Lanjut next dia. Tujuan pembelajaran yaitu guru dapat memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol serta segitiga
ketiga restitusi. Kemudian tujuan yang kedua, guru dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Kemudian, guru dapat bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan dan emosional murid. Semoga tujuan ini nanti bisa kita capai bersama-sama Bapak Ibu. Next, kita masuk pada materi yang pertama untuk menyingkat waktu, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi yang pertama, kita akan bermain kepalan tangan. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk berpasangan dengan rekan yang duduk yang berada di sebelahnya. Yang belakang bisa langsung 3, Pak Kusnoto mungkin bisa dengan Bu Tuliha ya. Silahkan tempat duduk boleh diubah posisinya sebentar saja, nanti bisa dikembalikan lagi pada posisi semula. Kita akan bermain kepalan tangan. Siap Bapak Ibu? Ya. Satu orang kesepakatan dinyatakan sebagai A, satu yang lainnya adalah B. A, silakan menuliskan sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh A. Bebas, ditulis saja atau mungkin ditaruh di dalam tangan. Pokoknya kalau tidak bisa ditulis, misalkan keinginan supaya anak saya bisa masuk perguruan tinggi, itu keinginan yang tidak bisa ditulis. Boleh dikepalkan saja, tetapi nanti disebutkan. Seperti itu ya, jadi tidak harus ditulis. Misalkan saya belum sarapan, saya ingin makan, boleh ditulis di situ sarapan. Silakan sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu miliki, yang ingin dipertahankan untuk yang A. Silakan, boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Silakan kalau sudah ditulis digenggam di salah satu tangan Bapak Ibu, digenggam yang erat. Kemudian yang berperan sebagai B berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Bagaimanapun caranya, boleh membujuk, mengancam juga boleh, menghardik juga boleh, menyuap diperbolehkan di sini. Kemudian tindakan apa saja supaya A mau membuka kepalan tangan. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Ya. Oke, kita mulai. Silakan A genggam yang erat, kemudian B berusaha untuk membuka genggaman kepalan tangan tersebut. Ayo, silakan. Boleh titik-titik boleh. Boleh titik-titik boleh. Boleh menghardik, boleh mengancam. Silakan. Silakan, boleh dibuka. Ketika A mau membuka dan memang mau menyerahkan kopi sudah diperbolehkan di sini. Silakan. Oke. Sudah cukup? Nah, ya. Sudah cukup. Sekarang saya tanya, Bu Marlina sebagai apa? Bu Marlina sebagai apa? Sebagai A ya. Bu Yanti sebagai B. Bu Marlina tadi membuka kepalan tangan tidak? Membuka kepalan tangan. Iya. Ya udah. Sekarang saya tanya Bu Tuliha. Bu Tuliha berperan sebagai A. Kemudian Pak Kusnoto sebagai B. Bu Tuliha membuka kepalan tangan tidak? Tidak membuka kepalan tangan. Iya. Boleh kembali kepada tempat duduknya seperti sebelumnya. Di sini tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah ketika Bapak Ibu membuka kepalan atau tidak. Dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa melihat bahwa Bu Marlina membuka kepalan tangan dengan sendirinya atau dibuka oleh Bu Yanti. Dengan sendirinya ya.
dibuka dengan sendirinya. Bu Tuliha tidak mau membuka kepala tangan juga dengan atas inisiatif sendiri. Walaupun sudah diancam, tadi saya melihat Pak Kusnoto sampai kayak gini, sudah diancam seperti ini, dikata-katai, tapi Bu Tuliha tetap bersikukuh untuk tidak membuka kepala tangan. Di sini menunjukkan Bapak Ibu, permainan yang sudah kita lakukan tadi itu menunjukkan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita mau membuka kepala tangan yaitu atas inisiatif diri kita sendiri. Seperti itu. Demikian pula dengan anak-anak kita. Kita tidak bisa menyuruh atau mengontrol anak-anak kita. Ayo kamu rajin belajar. Kalau anak itu memang tidak ingin belajar. Siap? Nah, bagaimana tugas kita sebagai guru? Bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu supaya mereka mau belajar. Itu yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa mempengaruhi seperti tadi, baik Bu Yanti ataupun Pak Sustiono ataupun Bu Erma, bisanya hanya mempengaruhi rekan A untuk membuka kepala tangan. Yang bisa membuka kepala tangan itu sendiri adalah yang bersangkutan, diri sendiri, bukan orang lain. Lanjut Bu Dian. Nah, di sini adanya miskonsepsi yang mungkin selama ini sudah kita pakai bersama-sama. Saya sendiri juga sebelumnya memiliki pemahaman yang sama. Yang pertama, kita memiliki ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tapi berdasarkan permainan yang sudah kita lakukan tadi, apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Sama, kita sebagai guru juga tidak bisa memaksakan kehendak kita. Saya nyuruh anak saya, pokoknya kamu harus belajar matematika, kamu harus tahu tentang aljabar. Kalau anak itu tidak punya keinginan untuk bisa, ya dia tidak akan bisa. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, kita memiliki ilusi bahwa dengan kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita sering mendengar ada yang namanya kritik membangun. Tetapi di sini dipatahkan oleh teori kontrol, di mana kritik itu hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, murid menyadarinya, tetapi murid bisa menjadi bergantung, bergantung kepada orang lain, ingin supaya dikritik dan sebagainya. Kemudian ilusi berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, dengan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, menjadikan murid sebagai identitas yang gagal. Kita memberikan langsung kritik. Kamu tidak boleh tidur ketika pelajaran. Nanti murid akan merasa, oh berarti aku melakukan ya. Berarti aku bukan anak yang baik. Kenapa? Karena saya tidak memperhatikan guru. Di situ ada identitas gagal yang akan tertanam dalam diri murid. Mereka belajar merasa buruk untuk diri mereka sendiri, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan dapat berbentuk sebagai hubungan permusuhan. Jadi kita selama ini di sekolah itu ada yang namanya tata tertib, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya penghargaan. Nah, di sini dengan hukuman itu kita mempunyai ilusi bahwa melalui hukuman yang kita berikan akan memberikan efek jera kepada anak-anak kita. Tetapi kenyataannya apa? Yang terjadi di lapangan itu hanya berlangsung pada saat itu saja. Saat itu anak diberikan hukuman, misalkan anak tidak membawa buku, kemudian dia disuruh berdiri di depan kelas. Itu kan sebuah hukuman, hanya berlangsung pada saat itu atau mungkin 1 bulan berikutnya, dan hanya berlaku pada guru tertentu yang memberikan hukuman. Dan jika itu terus terjadi, misalnya ada anak yang selalu saya hukum, anak itu akan mendendam kepada saya, gurunya akan menjadi musuh. Lanjut dulu.
Nah, di sini kita akan berpikir dari pemikiran stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita akan bersama-sama mengubah paradigma kita supaya kita bisa berpikir bahwa kita tidak bisa mempengaruhi murid-murid kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menuntun, mengarahkan anak-anak kita. Sekarang kita akan bertanya, siapa di sini sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Murid atau kita atau guru? Untuk mengubah murid menjadi anak yang berkarakter, yang memiliki perilaku itu, yang memiliki kontrol itu sebenarnya siapa? Guru atau murid? Murid apa guru? Guru. Bu Intan menjawab guru. Pak Sus menjawab murid. Ya, masih ada perbedaan. Kita lihat pada stimulus respon. Kalau tadi melihat dari permainan, ini saya ulas belum masuk ke perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Dalam permainan tadi, yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengubah murid itu siapa? Murid itu sendiri. Guru sifatnya hanya untuk menuntun saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Stimulus respon itu adalah teori di mana teori itu menggambarkan kita bisa mempengaruhi orang lain atau kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrol tadi yang sudah kita bahas bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain adalah pengaruh dari luar. Stimulus respon itu mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, misalkan seperti ini, kalau dalam stimulus respon, semua murid dalam kelas saya itu harus pintar matematika. Misalkan seperti itu. Jadi semuanya harus mengikuti cara saya. Saya harus mempengaruhi mereka. Tetapi kalau dalam teori kontrol, kita masuk ke dalam murid tersebut. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami kebutuhan murid itu apa. Setelah kita tahu kebutuhannya, baru kita berikan atau kita stimulus supaya anak itu mau berubah. Kemudian dalam stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak bolos, kalau dalam stimulus respon itu adalah sesuatu yang salah, ya. Tetapi dalam teori kontrol tidak dikatakan sepenuhnya salah. Mengapa dia bolos? Seperti itu. Pasti ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya, sementara dalam teori kontrol hanya diri saya yang bisa mengontrol diri saya, diri kita sendiri, termasuk murid. Yang bisa mengontrol murid, ya diri murid itu sendiri, bukan gurunya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah tidak bisa membujuk pada stimulus respon, kita akan cenderung memaksa supaya anak-anak kita itu mau mengikuti kita. Sementara dalam teori kontrol itu mengatakan kolaborasi dan konsensus, artinya kita akan berkolaborasi bersama dengan murid yang nanti akan kita bahas pada materi berikutnya dalam segitiga restitusi. Kalau dalam stimulus respon itu pola berpikirnya model berpikir menang kalah, sementara dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Lanjut video. Baik, tadi tentang teori kontrol, sekarang masuk pada disiplin. Disiplin, Pak Kusnoto, disiplin itu apa, Pak? Disiplin artinya pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan tepat waktu. Ya pokoknya tepat waktu lah, itu termasuk disiplin. Tepat waktu. Bu Wiyanti, disiplin itu apa Bu Wiyanti? Disiplin adalah ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan.
diterapkan. Bu Ayu, disiplin apa Bu Ayu? Disiplin menurut saya itu sama ya, itu tentang karakter anak itu untuk mematuhi peraturan atau tepat waktu dengan adanya peraturan. Kita selalu menganggap bahwa disiplin itu taat pada aturan, tepat waktu. Di sini yang saya garis bawahi dari beberapa pendapat teman-teman, disiplin itu tepat waktu, taat aturan. Mari kita buka pengertian disiplin. Nah, silakan bisa kita cermati bersama-sama Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Kalau dilihat dari asal kata bahasa, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Disiplin itu artinya belajar. Makna ini dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, menuju sebuah tujuan pada apa yang dia hargai, bukan sebatas pada taat peraturan saja. Nah, di sini, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, selama ini kita akan mengatakan bahwa disiplin itu apa? Patuh, taat aturan, kemudian tepat waktu. Aturannya tepat waktu, ya jadi harus tepat waktu. Kecenderungan umum ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kita memaksa murid untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah, maka murid menjadi tidak nyaman. Jadi murid itu dipaksa untuk mengikuti aturan yang ada, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan mulia. Nah, nanti dalam disiplin positif itu kita akan menggali supaya anak-anak itu bisa memahami atau menyadari bahwa yang saya lakukan ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri. Contohnya, tepat waktu itu untuk diri saya sendiri. Mengapa saya harus tepat waktu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran? Supaya saya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Kenapa anak-anak itu harus memakai baju yang rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Di sini ada unsur keseragaman, ya, supaya seragam dengan teman-teman yang lain. Kalau dalam bahasa kita mengatakan ajining diri soko busono, orang melihat dari cara dia berbusana. Kalau orang itu berbusana rapi, menunjukkan bahwa anak itu memiliki perilaku yang rapi, ya. Itu sekilas tentang pemaparan disiplin. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan sebelum saya masuk pada materi berikutnya. Lanjut deh, lanjut. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Pak Harsono, nilai kebajikan itu apa Pak? Nilai kebajikan adalah nilai yang bersifat baik, Iya. baik diri sendiri maupun secara umum dengan orang lain. Iya, tepat sekali. Jadi nilai kebajikan itu adalah sesuatu yang bersifat baik. Di sini dikatakan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini harus bersifat universal atau secara umum. Jadi tidak hanya berlaku pada satu wilayah atau satu daerah tertentu. Nanti yang
disebut dengan nilai kebajikan universal, bersifat universal, lintas suku, agama, budaya maupun latar belakang. Kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Jadi nilai-nilai universal yang akan diterapkan bagi pelajar Indonesia itu harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Indonesia bagian barat, tengah ataupun timur saja. Semuanya negara kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan oleh Dr. William Glasser bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini yang akan kita gali melalui budaya positif adalah nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai dari dalam anak itu sendiri. Nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita terapkan di semua sekolah di seluruh Indonesia. Profil pelajar Pancasila merupakan salah satu tujuan nasional. Jadi tujuan kita mengajar, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing. Sebenarnya profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kalau anak Indonesia memiliki ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, sebagai guru saya yakin Indonesia itu akan bisa mencapai Indonesia emas. Akan terwujud anak-anak Indonesia yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita akan bisa bersaing dengan negara-negara maju. PR kita semua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita integrasikan dalam kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran intrakurikuler, kegiatan kita di dalam kelas, kokurikuler melalui kegiatan P5, dan ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Semuanya itu sebenarnya harus menggambarkan profil pelajar Pancasila, bukan hanya sekedar memberikan nilai berkembang sesuai harapan. Kalau penilaian berkembang sesuai harapan, tetapi prakteknya kita harus benar-benar bisa mengembangkan anak-anak kita supaya bisa berkembang sesuai harapan. Lanjut Bu. Baru masuk pada teori yang kedua. Oke. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, pasti ada salah satu tujuan yang ada di blok warna hijau yang ada dalam diri kita. Apakah untuk menghindari hukuman, ataukah untuk mendapatkan penghargaan, atau untuk menghargai diri kita sendiri? Sebagai contoh, saya masuk ke kelas tepat waktu. Itu apa tujuan saya? Saya takut kalau nanti kelas saya difoto oleh kepala sekolah. Ya, berarti motivasi itu masih pada motivasi internal. Untuk apa? Supaya saya tidak ditegur. Nah, kalau tidak ada kepala sekolah, maka saya tidak akan masuk tepat waktu. Kan seperti itu ya. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, saya masuk ke kelas tepat waktu biar saya dipuji sama Pak Hansen. Itu Bu Ais rajin sekali, begitu bel langsung masuk. Itu sudah masih motivasi eksternal. Sama ketika Pak Hansennya sedang dinas luar,
Wah dasare laka Pak Hansen aku orang lebune ku baik. Santai mumpung laka bosik. Itu masih motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Tentu saya nanti akan apabila saya melakukannya ya. Dan yang terakhir, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ketika saya bisa masuk tepat waktu, maka saya akan menjadi atau memenuhi salah satu nilai kebajikan saya, yaitu disiplin. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Motivasi itu munculnya dari mana? Dari saya sendiri. Baik ada Pak Hansen ataupun tidak ada Pak Hansen, saya akan tetap masuk tepat waktu. Di sini saya punya permasalahan, Bapak Ibu, silakan kita cermati bersama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tanggap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva tertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva disuruh untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Sehingga kelas menjadi gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Next Bu. Sebelum masuk pada pertanyaan reflektif, kira-kira kalau kita memposisikan diri sebagai Iva, apa yang kita rasakan? Malu. Sakit hati enggak? Bisa muncul dendam atau tidak? Bisa. Dan bisa jadi perilaku tersebut kalau membuat Iva sangat malu, itu akan terkenang sampai Iva dewasa. Apakah kita mau menjadi guru yang seperti itu? Mau tidak? Menyakiti hati anak-anak kita? Tidak, insya Allah tidak. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Apakah dengan tindakan itu bisa mendisiplinkan Iva atau bisa membuat Iva pintar matematika? Tidak. Kalau anak itu tidak bisa matematika, mau didrill, mau dipaksa seperti apapun dan tidak punya motivasi, itu yang tidak bisa. Disuruh maju ke depan pun, saya sering gitu, suruh maju ke depan sampai 1 jam pelajaran soal yang menurut murid lain gampang. Kalau itu nggak bisa, ya mandek dong, hanya lihat di papan tulis, spidolnya nggak bakal bergerak karena nggak bisa sama sekali. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Sangat luar biasa sekali ketika Bapak Ibu guru yang ada di sini tidak setuju dengan tindakan Pak Seno tadi. Semoga kita jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu, karena itu melukai hati anak-anak kita. Atau konsekuensi. Hukuman. Betul kan? Hukuman. Setuju ya? Itu adalah sebuah hukuman. Kalau kita berbicara konsekuensi, kira-kira konsekuensinya apa Bapak Ibu? Kalau tadi itu sebuah hukuman, konsekuensinya mungkin bisa Iva diberikan soal yang lebih mudah atau drill-drill yang lebih mudah, seperti itu ya. Konsekuensi supaya dia bisa fokus pada pelajaran. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa berdiri antri di depan kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan
masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus, rapi, antri depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar muridnya menyambut dengan tantangan tersebut. Pasti anak-anak senang. Yang bisa rapi akan dapat bintang. Apalagi kalau itu anak kelas 2 SD. Bisa saya bayangkan, pasti berebut. Belum ada 5 menit sudah langsung berdiri rapi karena ingin mendapatkan bintang. Hal itu dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu. Suatu ketika Bu Anas sakit dan harus digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang. Pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk. Apakah tanda bintang itu efektif Bapak Ibu untuk menanamkan kedisiplinan? Bu Ayu? Efektif ya. Apakah efektivitasnya itu berlangsung lama, Bu Ayu? Berlangsung lama. Tapi tadi Bu Anasnya nggak masuk, digantikan Pak Seno, langsung ambil itu aturan bintangnya karena Pak Seno tidak memberikan bintang. Bu Erma mungkin mau menambahkan? Iya, kurang efektif ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi apa supaya murid-murid itu mau berdiri antri masuk di depan kelas? Bu Diah, Pren, motivasinya apa Bu? Anak-anak berdiri di depan kelas yang itu kemudian apalagi ya, itu untuk mendapatkan penghargaan dari guru atau orang lain. Iya, setuju sekali ya Bu Diah. Mereka mau masuk untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian apakah ada cara lain agar anak-anak itu bisa masuk tanpa memberikan penghargaan stiker bintang? Ada nggak? Tidak ada. Ya, ada sebenarnya. Ada. Dengan apa? Dengan nilai. Nilai masih sama Bu. Itu masih ribet Bu. Pujian. Bisa dengan pujian. Kamu hebat, bisa masuk tanpa harus disuruh, luar biasa. Tetapi pujian juga nantinya tidak boleh terus menerus karena akan menimbulkan ketergantungan. Dan tidak boleh pujian itu diberikan hanya pada satu anak tertentu saja atau beberapa anak tertentu. Murid kita sama, murid kita semuanya adalah anak-anak baik. Dari dua kejadian atau kasus yang kita lihat tadi, kasus yang pertama dengan hukuman, kasus yang kedua dengan penghargaan. Di sini Bapak Ibu ternyata penghargaan itu, baik penghargaan maupun hukuman, adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Anak mau belajar, dia mau berubah dari sebelumnya, ya bisa kita katakan kurang disiplin. Setelah itu tahu cara dia untuk disiplin, itu juga merupakan sebuah penghargaan. Oleh sebab itu, kita harus memberikan apresiasi kepada anak-anak tersebut. Nah, sebenarnya penghargaan itu bisa menjadikan sebuah hukuman. Kenapa? Karena pengaruh dari penghargaan bisa memberikan jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh jangka pendeknya apa? Ketika kita memberikan penghargaan hanya pada saat itu saja. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau. Kemudian jangka panjangnya itu apa? Anak nanti akan mengharapkan penghargaan lagi dan lagi. Sama, ketika kita sudah tidak bisa memberikan penghargaan, maka anak itu tidak mau karena tidak ada penghargaannya. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memberikan penghargaan, apakah untuk satu kelas?
dia satu kelas ya. Penghargaan itu seperti penghargaan bagi siswa siapa yang bisa mengerjakan tugas tepat waktu akan saya beri penghargaan. Kan hanya anak-anak tertentu. Ada anak-anak yang tidak diberikan penghargaan. Itu nantinya akan menjadikan anak-anak yang tidak diberikan penghargaan itu sakit hati. Betul atau tidak? Iya. Kemudian mengurangi ketepatan. Ada sebuah penelitian atau Bapak Ibu tidak usah kalau dari riset itu ya kayaknya kita membayangkan. Kita saja, misalkan saya memberikan sebuah soal. Siapa yang bisa mengerjakan soal ini akan saya beri uang 10.000. Seperti itu misalnya. Kira-kira anak-anak itu akan mengerjakan cepat-cepatan apa tidak? Kalau mengerjakan cepat, apakah jawabannya tepat? Belum tentu tepat. Jadi itu hanya akan mengurangi ketepatannya. Ya. Berbeda ketika ayo silakan kamu kerjakan. Siapa yang bisa mengerjakan, silakan boleh maju ke depan. Dia akan tetap mengerjakan dengan teliti. Di sini menunjukkan bahwa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan ini sebenarnya tidak efektif karena tadi hanya bisa memberikan efek jangka pendek saja. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hukuman. Pada poin yang kedua tadi, penghargaan menghukum. Ini saling berkelanjutan. Penghargaan merusak hukuman. Ketika saya memberikan penghargaan, pada anak yang pintar misalnya, anak yang pintar yang dapatkan itu saja. Nah, yang menurut saya kemampuannya itu di bawah atau low, itu bisa sakit hati, marah. Akhirnya apa? Hubungan dengan temannya menjadi kurang harmonis. Kayak si pintar sini penghargaan terus sungkan. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi tentang hukuman dan penghargaan. Sekarang restitusi. Restitusi itu apa? Kalau tadi ada hukuman, ada penghargaan. Sekarang kita ke restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu dari identitas yang gagal atau yang mereka salah kita perbaiki bersama-sama sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Di sini saya belum warna merah. Maaf dia back dulu. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi di sini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan anak yang bolos, kita berikan restitusi, kita berikan semacam pendekatan, bimbingan kolaboratif dengan murid supaya mereka ketika masuk dalam kelompok mereka tidak diejek, tetapi ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Dan di sini restitusi fokusnya bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi murid, agar mereka tahu bagaimana mereka memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ciri restitusi kita angkat cepat saja. Ada 9 Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Itu tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling tepat? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman itu berarti menghukum? Iya betul, hukuman berarti kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi berarti kita hanya memberikan konsekuensi dari perilaku anak tersebut. Kalau restitusi itu berarti mengembalikan murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Mana yang lebih baik?
restitusi. Mari kita bersama-sama mengubah paradigma kita untuk berpikir, untuk menyelesaikan permasalahan dengan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar apa itu keyakinan kelas. Sudah pernah mempraktekkan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Sudah pernah ya? Dulu awal tahun pembelajaran kita sudah disuruh untuk membuat masing-masing kelas. Nah, sekarang saya punya permasalahan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Pak Ustadz, mengapa Pak Ustadz memakai helm, Pak Ustadz? Ketika naik sepeda motor kemudian memakai helm itu untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Bu Yati. Ketika kita seperti yang sudah dibilang, kita mengendarai sepeda motor berarti kita untuk menjaga diri kita sendiri, walaupun itu tidak itu paksaan dari kepolisian, walaupun itu misalkan ada polisi yang jaga, itu ada jaga maupun tidak dijaganya, kita tetap untuk selalu menggunakan helm untuk diri kita sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Yati. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, Pak Kusnoto, mengapa kita harus mencuci tangan atau menggunakan masker, khususnya kemarin pada masa pandemi COVID? Kita menggunakan masker atau saya menggunakan masker satu untuk menjaga kesehatan diri sendiri, karena apalagi kemarin zaman COVID itu banyak virus-virus yang bertaburan. Itu yang jelas kita untuk menjaga diri saja dari virus yang bertaburan. Mencuci tangan juga itu suatu tindakan kesehatan, keindahan dan kebersihan bagi kita sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan Untuk Pak Kusnoto, ya. Dari 3 jawaban yang sudah Bapak Ibu paparkan, ketiga-tiganya itu sudah masuk pada motivasi intrinsik dari diri kita. Kenapa? Kayak seperti Pak Ustadz tadi mengatakan, kenapa kita memakai helm? Karena saya yakin dengan saya memakai helm, saya akan selamat. Bu Yanti juga mengatakan seperti itu. Ketika saya memakai helm, saya yakin bahwa saya akan selamat kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan karena takut ditilang, gitu ya. Ataupun ketika saya memakai masker, itu pun supaya saya sehat, untuk kesehatan diri saya. Kira-kira kalau anak-anak kita tanamkan seperti itu, bagaimana? Mengapa saya harus menjaga kebersihan kelas? Mengapa saya harus datang tepat waktu? Inilah nanti yang akan kita bahas atau kita buat menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu akan muncul dari dalam diri yang kita sebut dengan keyakinan intrinsik. Ketentuan dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu jelas dilarang merokok di sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu misalkan saling menghormati pendapat yang lain, itu juga masuk dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, sama dengan contoh tadi. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada kata tidak boleh, ada kata dilarang. Misalkan, mari kita bersama menjaga kebersihan kelas. Ya. Silakan jalan pada koridor kelas. Jangan dilarang jalan di area taman. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas, silakan berjalan pada koridor kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Di sini disebutkan bahwa keyakinan kelas itu dibuat 5-7 saja. Jangan terlalu banyak supaya bisa dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Kemudian warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi aturan itu tidak harus berlaku dalam 1 tahun. Ketika keyakinan itu sudah tidak sesuai, maka bisa disepakati lagi untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Mempersilahkan murid curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Di sini kita tidak membuat aturan sepihak. Kalau peraturan
tertib, biasanya seperti itu. Misalkan tata tertib sekolah biasanya dibuat oleh sekolah dan berlaku untuk anak. Tetapi kalau dalam keyakinan itu di sini ada curah pendapat dari masing-masing siswa. Curah pendapat yang kemarin saya lakukan dalam membentuk keyakinan kelas di kelas 8H itu saya meminta anak untuk menyampaikan keinginan apa, kelas apa yang mereka impikan. Setelah itu, langkah yang kedua masing-masing menuliskan pendapat-pendapat tersebut melalui kertas ukuran besar. Nanti dalam sticky note kecil-kecil dikumpulkan menjadi satu. Kemudian menyusun keyakinan kelas atau prosedur kelas, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas hanya berkisar 3-7 keyakinan. Kayaknya kalau 3 kok terlalu kecil ya. Ya pokoknya maksimalnya 7, jangan terlalu banyak. Menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas termasuk guru dan semua warga kelas, letakkan di bagian kelas yang mudah terlihat. Ya. Nah, ini adalah dokumentasi dari kegiatan saya menyusun keyakinan kelas. Pertama, curah pendapat. Curah pendapat itu saya ngobrol dengan anak-anak bagaimana mereka menginginkan kelas yang seperti apa, kelas yang mereka impikan. Kemudian masing-masing anak menuliskan pendapat seperti yang tertulis di layar, tergambar di layar. Itu anak-anak menuliskan apa yang mereka inginkan, kemudian ditempel pada sebuah kertas. Setelah itu kita generalisasikan, menyusun keyakinan kelas. Yang diharapkan apa? Nilai kebajikan yang ingin kita tuju apa dari masing-masing keinginan anak tersebut. Setelah itu baru kita susun keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemudian ditempel pada tembok. Lanjut Bu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin dengan anak-anak kelas 8H. Menghormati semua siswa wajib, semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi di dalam kelas. Nah, dan itu saja, tidak usah saya panjang lebarkan, nanti waktunya terlalu lama. Lanjut Bu Dia. Materi yang keempat tentang keyakinan kelas sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Siapa yang mau memberikan pendapat? Alasan Doni apa? Lapar bisa jadi? Iya. Karakternya bagaimana Pak Gus? Ya, karakternya Doni itu lapar sudah lapar karena sudah karakternya tukang ngompas teman-teman. Jadi sudah ngompas, sekalipun dia punya sanu, itu karakter pada diri sendiri. Itulah menurut saya begitu. Iya. Iya, silahkan. Saya ada pendapat lain. Kemungkinan dari kalau untuk murid-murid yang lain sudah dipersiapkan bekal oleh orang tua. Kemungkinan saja Doni tidak dipersiapkan bekal dari orang tua dan ingin seperti anak-anak yang lain makan dengan teman-teman seperti itu. Iya. Jelas saja pendapatnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan tadi, Bu Pak Kus mengatakan itu karakter. Kenapa? Karena dia memang suka ngompas teman-temannya. Bu Yanti memang karena Doni tidak dibawakan makan oleh ibunya, jadi dia minta, dia juga ingin makan. Nah, kita lanjut, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Dalam teori Cochrane mengatakan bahwa setiap perilaku manusia itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya bertahan hidup, yang pertama. Ini sudah dasar sekali, Bapak Ibu saya yakin ingin bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima,
kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, fisik. Di antaranya, kalau bersifat fisik itu butuh makan, butuh tempat tinggal, mungkin juga butuh pakaian. Itu bersifat fisik, kesehatan. Kemudian bersifat biologis, proses reproduksi. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ingin tumbuh dan berkembang. Bersifat psikologis, kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dari kasus Doni tadi, kalau kita melihat, berarti ini adalah jawaban dari Bu Yanti. Sama-sama ingin makan, lapar, itu kebutuhan dia secara fisik, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, bersifat psikologis, Bapak Ibu. Kebutuhan yang dibutuhkan antara lain kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kembali pada kasus Doni tadi, Doni juga ingin memenuhi kebutuhan love and belongingnya, rasa diterima dan kasih sayang. Dengan cara apa? Mencari perhatian teman-temannya, mencari perhatian Bapak Ibu guru. Terus lanjut. Penguasaan atau power, kekuatan, pengakuan atas sebuah kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas sebuah prestasi dan keterampilan, didengarkan dan rasa ingin dihargai. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain. Membuat perbedaan bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati, ingin menjadi yang dilakukan atau ciri-cirinya ingin menjadi pemimpin, mengamati sebelum mencoba, kecewa bila melakukan kesalahan. Ini ciri-ciri anak dengan karakter yang ingin dipenuhi kebutuhannya secara kebutuhan dalam memimpin. Nah, perilaku Doni tadi apa yang dia harapkan? Dia juga menginginkan kebutuhan akan power atau kekuatan. Dia ingin dianggap lebih oleh teman-temannya, ingin mempunyai suatu kekuasaan. Kebebasan atau freedom, kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru, tidak terpengaruh oleh hal lain. Nah, di sini si Doni juga inginkan sebuah kebebasan di situ. Lanjut, Bu. Kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan akan kesenangan akan mempunyai konsentrasi tinggi saat melakukan hal yang disukai, kemudian menyukai permainan, suka koleksi barang, suka melucu dan suka menggemaskan. Ini kalau anak-anak dengan karakter kebutuhan akan kesenangan. Bisa jadi si Doni juga membutuhkan kesenangan dalam dirinya. Ketika dia mengusili temannya, mengambil makanan temannya, maka kalau temannya itu marah, dia akan merasa puas, dia akan merasa senang. Nah, itu kebutuhan yang ingin dicapai Doni. Sekarang kita masuk pada materi kelima, restitusi dalam 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gosden mengatakan bahwa guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut, Bu. Pada posisi penghukum, ciri-cirinya menggunakan hukuman fisik atau verbal, memerlukan sistem untuk menekan murid, keberhasilan pembelajaran dengan caranya. Seperti kasus Eva tadi, ya, itu juga melakukan hukuman secara fisik. Kalimat yang sering digunakan oleh guru dalam posisi penghukum adalah
patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu tidak mengikuti aturan saya, kamu saya hukum. Biasanya menggunakan ada yang tinggi. Kamu selalu saja salah. Kapan kamu bisa menjadi anak yang baik? Misalkan seperti itu. Nah, apa yang akan kita hasilkan ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum? Murid akan marah, bisa dendam, bisa agresif. Di sini sedang marah, misalkan ada anak sedang mencontek. Saya ambil contoh. Anak ketahuan mencontek, habis itu disuruh berdiri di kelas. Sebenarnya emosi dia kan tidak stabil, Bapak Ibu. Sudah dia malu, kemudian disuruh berdiri di depan kelas. Apa jadinya? Bisa jadi dia akan agresif di belakang. Makanya ada beberapa kasus ya, mungkin tidak banyak ya. Ada kasus guru sampai dihajar oleh muridnya karena dia menyimpan perilaku dendam. Kemudian ciri yang kedua, merasa bersalah. Biasanya suaranya lembut, biasanya ibu-ibu ini yang merasa bersalah, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kalimat yang biasanya diucapkan, ibu sangat kecewa dengan kamu, nak. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, nanti akan merasa, saya sudah mengecewakan guru saya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, nanti anak akan merasa bersalah. Dan hasilnya apa? Mereka atau murid itu akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka, sehingga dia merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Akan menumbuhkan sikap rendah diri pada diri murid. Kemudian posisi teman. Posisi teman mengontrol murid secara persuasif, kemudian menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalimat yang digunakan, ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Senang mereka yang murid semua serba dibereskan oleh gurunya. Hasilnya apa? Murid akan merasa kecewa ketika guru itu tidak bisa membantu, dan murid itu akan hanya bergantung pada guru tersebut. Dia akan terlanjur nyaman dengan guru yang meletakkan posisi kontrolnya sebagai teman. Dengan guru lain dia bisa tidak nyaman. Nah, sekarang pemantau artinya mengawasi, menggunakan peraturan dan konsekuensi sebagai alat, menggunakan catatan data bukti sebagai perilaku seseorang. Kemudian kalimat yang digunakan, ayo peraturannya apa? Apa yang harus kami lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya murid hanya memahami konsekuensi saja, karena harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Dia hanya memahami konsekuensinya saja, tetapi belum muncul motivasi intrinsik untuk berubah. Nah, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini kita berharap guru bisa berada di posisi ini. Ciri-ciri guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Kalau guru, kayaknya menjadi guru dengan posisi manajer ini, sabarnya harus luar biasa sekali Bapak Ibu. Harus ekstra sabar, ya, karena kita juga tidak boleh terpengaruh atau terpancing dengan murid. Tetapi ini yang tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menempatkan posisi diri kita sebagai seorang manajer. Untuk apa? Supaya murid bisa menyadari kesalahannya itu sendiri, bukan kita tunjukkan kesalahannya, dan menjadikan murid itu sebagai identitas yang sukses. Di sini supaya muncul motivasi intrinsik dari dalam murid kita. Apakah tidak bisa? Insya Allah kita bisa, asal kita berusaha. Posisi yang sebaiknya kita lakukan, kalau bisa manajer, ya manajer. Tetapi setidaknya adalah batas transisi antara pemantau dan manajer. Kita tetap menggunakan peraturan, tetapi dari peraturan atau data-data yang kita miliki itu kita bisa menyadarkan ya, kayak muridnya pingsan nggak sadar. Kita bisa
bisa menumbuhkan motivasi intrinsik murid supaya bisa memperbaikinya atau supaya murid itu menjadi identitas yang sukses. Materi yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi dan hasilnya alhamdulillah anak itu yang jelas merasa nyaman. Anak itu merasa tidak disalahkan di sini. Masalah nanti mengubah perilaku itu kalau menurut saya bertahap Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah anak dari identitas gagal. Misalnya bocah sering bolos, bisa langsung dengan 1 kali restitusi anak bisa tobat, tidak mau bolos lagi. Tidak bisa kita seperti itu. Melalui proses dengan berkali-kali restitusi. Nah sekarang apa sih restitusi itu? 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Langkah restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas dalam teori kontrol itu mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Saya yakin anak-anak pun mengapa mereka berperilaku yang kurang sesuai, saya yakin mereka mempunyai alasan dan itu adalah cara terbaik mereka untuk melakukan hal seperti itu. Kita setiap hari menghadapi anak-anak yang bolos, bahkan ujian saja tidak mau datang. Ini di sekolah kita ada dua anak ya, itu ujian tidak mau datang. Kita tidak bisa menyalahkan 100% pada perilaku anak tersebut. Mungkin di balik perilakunya ini dia mempunyai sebuah alasan. Seperti itu Bapak Ibu. Termasuk perilaku-perilaku yang lain, bahwa setiap anak melakukan sebuah perilaku pasti dia mempunyai alasan. Seperti itu yang harus kita yakini bersama-sama. Jangan langsung menyalahkan. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah ini tadi, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pada dasarnya manusia itu ingin menjadi orang yang baik, itu saja. Tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tempat salah dan dosa ya Pak Ustaz. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Yang nggak pernah salah itu malaikat. Kalau manusia mesti bersalah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan segitiga restitusi. Kemarin saya melakukan restitusi pada 3 anak ini. Yang pertama pada anak kelas 9B, di mana dia itu tidak terima ketika salah satu temannya menyontek. Ya, kemudian saya berikan pendekatan awalnya. Si Aurin ini marah-marah karena temannya menyontek. Kemudian saya ajak ngobrol. Kemudian dia menyadari bahwa perilakunya itu tidak sesuai. Dan alhamdulillah berdasarkan tanggapan dari Aurin, intinya dia merasa senang, bahagia, tidak disalahkan oleh gurunya. Kemudian pada gambar yang kedua itu pada anak yang tidak membawa kartu peserta. Tidak membawa kartu peserta, Dinda kalau tidak salah kelas 9 apa itu saya tidak begitu hafal ya. Saya berikan pendekatan restitusi kepada Dinda dan alhamdulillah di hari-hari berikutnya saya sudah tidak melihat Dinda meminta kartu lagi. Dan yang terakhir adalah salah satu murid kita ya, di situ menyontek, tidak usah saya sebutkan namanya. Ternyata dia melakukan, sebenarnya dia tidak pernah menyontek karena saat itu dia tidak fokus, jadi beberapa kali melihat pekerjaan temannya. Dan semoga nanti pada
lagi. Tidak usah kemudian videonya meninggal waktu saja. Bapak Ibu mungkin ada yang mau kita diskusikan, silahkan. Boleh bertanya, Bu Dian? Untuk dua penanya saja ya. Terima kasih kepada Bu Aisyah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya pada pertanyaannya. Nah, kadang kita sebagai guru ya, di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi, bagaimana supaya tidak menghukum? Cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Itu pertanyaannya Bu Ais. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Dian yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Nanti kalau kurang pas nanti akan saya tanyakan kepada yang lebih ahli lagi ya Bu Dian ya. Karena saya juga di sini masih belajar. Saya jawab satu persatu saja. Ketika kita menghadapi anak-anak kita, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai guru memang harus banyak legowo, banyak bombong. Semoga apa ya intinya harus banyak bersabar. Apalagi kalau kita mau menerapkan posisi diri kita sebagai dalam posisi manajer. Ki kudu atine ki luar biasa bombong Bapak Ibu. Yang sering terjadi di lapangan bukan hanya pada murid, bahkan pada anak-anak kita di rumah. Kalau ada anak bersalah, biasanya kita langsung emosi, mesti jengkel, ya. Misalkan dalam pelajaran, anak-anak tiba-tiba ramai, ada anak yang gaduh kabuan, kayak gitu. Kita sedang fokus mengajar, tiba-tiba ada anak seperti itu, pasti kita akan marah. Itu sifat manusiawi manusia. Tetapi di sini kita juga dituntut untuk kita sedang dalam proses membimbing anak-anak kita. Oleh sebab itu kembali sabar, ya. Hatinya kita buka, kita yakin bahwa kita bisa melakukan itu. Nah, cara apa yang paling efektif yang bisa kita lakukan? Seperti tadi yang sudah sampaikan, pakai segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita jangan mengatakan anak yang melakukan perilaku salah itu langsung sebagai identitas gagal. Coba kita masuk ke dalam diri mereka supaya emosi anak itu meredam. Sebelum meredakan emosi anak, ya tentunya emosi kita juga harus sudah mereda ya Bapak Ibu. Akai istighfar, kata Pak Sano itu biar dosa kita juga akan terampuni semakin banyak kita beristighfar. Jadi kita coba masuk menstabilkan identitas di sini, masuk dalam dunia mereka. Kemudian semua yang mereka lakukan itu pasti memiliki suatu alasan. Di sini masuk pada validasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas, contoh kalimatnya misalkan menstabilkan identitas. Kamu berhak kok merasa seperti itu? Bisa. Jadi anak yang tadinya mau marah, ya kita masuk. Seperti contoh sih, misalkan ada si Aurin tadi, dia mau marah sebenarnya. Ketika tahu temannya nyontek, dia marah. Begitu kita sebagai guru mengatakan, kamu berhak kok, kamu melakukan seperti itu tidak apa-apa, wajar. Orang lain mungkin bisa melakukan yang lebih dari itu. Otomatis emosi anak itu akan mereda, emosinya akan stabil. Nah, tujuan dari menstabilkan identitas itu seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ibu tahu kamu melakukan ini pasti kamu punya alasan. Di situ kita melakukan validasi tindakan yang salah. Setelah melakukan validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan untuk kelas kita itu apa? Misalkan saling menghormati di situ. Keyakinannya apa? Coba kamu ingat kembali. Keyakinan kelas kita itu apa? Oh iya Bu, saling menghargai. Nah, dengan perilaku kamu itu kamu sudah menghargai
menghakiri orang lain apa belum? Iya Bu, belum. Jawabannya mesti seperti itu kan? Karena tahu sebenarnya yang dilakukan anak itu salah, tetapi karena tertutup dengan emosinya sehingga merendah. Jadi langkah pertama pada segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas biar dia itu tidak marah terlebih dahulu. Atau yang nyontek itu biar dia tidak ketakutan terlebih dahulu. Kalau jiwa anak ini sudah merdeka, identitasnya sudah stabil, diajak kolaborasi ngobrol itu akan enak. Beda dengan anak dalam kondisi emosi yang memuncak atau meninggi. Seperti itu ya, Bu Dian. Cukup Bu Dian? Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Satu lagi, Bu Ayu. Ya, Izin bertanya, boleh? Silakan Bu Ayu. Pertanyaannya tadi, apakah sistem reward bisa membuat anak itu menjadi disiplin? Terus efektifkah? Kemudian kalau reward seperti itu atau penghargaan itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Bisa berhasilkah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ayu. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Ayu. Ya, tadi sudah kita jelaskan tentang reward. Kalau berdasarkan teori yang sudah saya pelajari, ternyata reward dan hukuman itu tidak memberikan pengaruh yang baik pada anak. Tadi seperti sebuah reward itu bisa bersifat menghukum. Jadi menurut saya pemberian reward itu kurang efektif bagi anak-anak kita karena bisa menjadi ketergantungan kepada penghargaan yang kita berikan. Efeknya juga hanya berlangsung dalam jangka pendek saja, tidak menumbuhkan motivasi intrinsik, memotivasi dirinya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, pengganti reward itu apa? Pengganti reward itu bisa dengan memberikan apresiasi kebajikan. Apresiasi kebajikan itu apa? Ya, bahasanya ngalem bocah, dialem dengan perilaku kebajikan yang sudah dia lakukan. Tetapi perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu bahwa dalam memberikan apresiasi kebajikan itu pun tidak boleh terus-menerus pada 1-2 anak saja. Jadi semua kelas kita harus kita berikan apresiasi supaya kalau hanya pada 1 anak saja maka dia akan bisa merasa sombong. Aku kini sering dialog guru, efeknya bisa seperti itu. Jadi untuk semuanya, karena kita yakin, kita percaya bahwa semua anak kita itu baik semua, tidak ada anak yang tidak baik. Mereka pasti punya kelebihannya masing-masing. Itu yang harus kita garis bawahi di sini. Mengingatkan kita sebagai guru, menuntut supaya mereka bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berhubung waktu juga yang harus memisahkan kita, mungkin diskusi ini bisa kita lanjutkan lain waktu di luar acara ini. Nanti kita bisa sharing, berkolaborasi, berbagi pendapat supaya bisa menumbuhkan disiplin positif di SMP Negeri 6 Taman ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya perubahan itu harus muncul dalam diri kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan ya Pak Ustaz, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia mau merubah diri kita sendiri. Ini kalau saya lihat sejalan dengan teori kontrol bahwa siapa yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Kita mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang yang jahat. Anak-anak, tugas kita sebagai guru mengarahkan anak supaya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Itu adalah tujuan kita menjadi guru. Insya Allah ketika kita bersama-sama bergandengan tangan menumbuhkan disiplin positif di SMP Negeri 6 Taman dengan kesabaran dan juga doa-doa kita sebagai seorang guru, tentunya akan menghasilkan perubahan bagi anak-anak kita. Walaupun perubahan itu sedikit Bapak Ibu, harus kita hargai. Yang tadinya telat 5 menit jadi telat 2 menit, itu pun tetap harus kita hargai. Berarti anak itu ada etikat untuk
tujuan. Oleh sebab itu, mari kita coba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang diinginkan oleh anak-anak kita itu apa. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar di SMP Negeri 6 Taman. Merdeka Belajar itu artinya belajar tanpa suatu paksaan. Merdeka itu kan artinya tidak terpengaruh oleh orang lain yang bisa memerintah diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah SPD yang sudah memberikan pemaparannya. Semoga dari pemaparan Ibu Siti Aisyah dapat menjadi ilmu bagi kita semua.